Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini, di dalam video pembelajaran ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang kalor dan perpindahannya. Di dalam video ini terdapat pengertian dari kalor dan perpindahan-perpindahannya, terus terdapat rumus dari perpindahan kalor dan penerapan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Kamalia Zahra Ratnasari, dengan NIM 22022121 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jember Angkatan 2022. Dan saya Nazwana Sabila dengan NIM akhir 2120 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jember. Saya Mayang Marika, NIM 2122 dari Pendidikan Fisika Universitas Jember Angkatan 22. Baik, di sini materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian kalor yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kalor sendiri. Kalor adalah suatu energi yang mudah diterima dan mudah sekali dilepaskan sehingga dapat mengubah temperatur zat tersebut menjadi naik atau turun. Nah, kalor juga bisa berpindah dari satu zat ke zat yang lain melalui medium atau perantara. Kalor adalah sebuah bentuk energi yang tidak dapat pun terlihat. Energi kalor juga dapat berubah menjadi bentuk energi lain seperti cahaya, gerak, listrik, kimia, dan lain-lainnya. Kalor dapat didefinisikan sebagai proses transfer energi dari suatu zat ke zat lainnya dengan diikuti perubahan temperatur. Pada tahun 1850, untuk pertama kalinya, Joule menggunakan sebuah alat yang di dalamnya terdapat beban yang jatuh dan merotasikan sekumpulannya pengaduk di dalam sebuah wadah air yang tertutup. Dalam satu siklus ini, beban-beban yang jatuh tersebut melakukan sejumlah kerja pada air tersebut dengan massa air, dan air tersebut mengalami kenaikan temperatur sebesar Dt. Percobaan ini menerangkan tentang adanya energi yang menyebabkan timbulnya kalor dalam siklus tersebut. Untuk selanjutnya yaitu asas Planck. Asas sebuah konsep fisika mengenai kalor yang dikemukakan oleh ilmuwan Skotlandia. Kalor adalah energi yang dipindahkan dari beberapa benda yang memiliki temperatur tinggi ke benda yang memiliki temperatur lebih rendah, sehingga pengukuran kalor tersebut berhubungan dengan perpindahan kalor. Pengertian dari energi sendiri adalah kekal sehingga benda yang memiliki temperatur lebih tinggi akan melepaskan energi sebesar QL, dan benda yang memiliki temperatur lebih rendah akan menerima energi sebesar QT dengan besar yang sama. Secara sistematis, pengukuran kalor sering dilakukan untuk menentukan kalor suatu zat. Jika kalor jenis suatu zat tersebut diketahui, kalor yang diserap akan dilepaskan dapat ditentukan dengan mengukur perubahan temperatur zat tersebut. Ketika menggunakan persamaan ini, perlu diketahui temperatur naik berarti zat menerima kalor dan temperatur dapat melepaskan kalor. Selanjutnya yaitu mengenai kalorimeter. Alat yang digunakan untuk mengukur kalor, salah satu bentuk kalorimeter ini terdiri atas sebuah bejana logam dengan logam jenisnya telah diketahui. Bejana ini biasanya ditempatkan di dalam bejana lain yang agak lebih besar. Kedua bejana ini dipisahkan oleh bahan penyekat, misalnya gabus atau wol. Kegunaan bejana luar adalah sebagai pelindung agar pertukaran kalor dengan lingkungan di sekitar kalorimeter dapat dikurangi. Kalorimeter juga dilengkapi madu. Pada waktu zat dicampur
dicampurkan di dalam kalorimeter, air di dalam kalorimeter perlu diaduk oleh temperatur merata dari pencampuran dua zat yang suhunya berbeda. Batang pengadu ini biasanya terbuat dan bahan yang sama seperti bahan bejana kalorimeter. Zat yang diketahui dari kalor jenisnya dipanaskan sampai temperatur tertentu. Kemudian zat dimasukkan ke kalorimeter yang berisi air dengan temperatur yang masanya. Selanjutnya kalorimeter untuk selanjutnya yaitu perpindahan kalor. Kalor merupakan bentuk energi panas atau jumlah panas yang ada di dalam sebuah benda. Perpindahan kalor merupakan kalor yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Meski begitu, tidak semua benda bisa mengantarkan panas dengan baik. Ada dua macam benda yang dapat ada di sekitar kita, yaitu benda konduktor dan isolator yang dapat mengantarkan panas. Perpindahan kalor memiliki 3 macam perpindahan antara lain konduksi, konveksi, dan radiasi. Dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan oleh berbagai penerapan mengenai perpindahan kalor itu sendiri. Selanjutnya yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi merupakan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Umumnya, konduksi terjadi pada zat yang bersifat konduktor. Misalnya, apabila ujung sebatang logam dipanaskan di atas api, maka ujung yang lainnya akan menjadi panas juga. Hal ini menunjukkan bahwa kalor berpindah ke bagian yang memiliki suhu yang lebih rendah. Dapat dikatakan bahwa perpindahan panas ini dari suhu yang tinggi menjadi suhu yang rendah. Selanjutnya yaitu beberapa contoh penerapan konduksi yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu knalpot menjadi panas saat mesin dihidupkan. Yang kedua, tutup panci akan panas saat digunakan untuk memasak. Yang ketiga, saat memegang gelas yang panas, telapak tangan kita juga akan terasa panas. Yang keempat, mentega yang dipanaskan, wajan yang dipanaskan. Yang kelima, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya ketika kita memegang kembang api yang sedang dibakar. Nah, mengenai rumus perpindahan kalor secara konduksi sendiri yaitu Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T per I. Dengan keterangan K adalah konduktivitas termal, untuk A luas batang dengan satuan meter kuadrat, I adalah panjang batas dengan satuan meter, dan delta T merupakan perubahan suhu dengan satuan Kelvin. Selanjutnya yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi merupakan proses alami di mana panas akan ditransfer antara dua zat cair, dua zat gas, ataupun antara zat gas dan cair selama keduanya berada di dalam suhu yang berbeda. Bahkan, konveksi ini juga disebut sebagai perpindahan kalor antara gas dan benda padat, ataupun antara zat cair dan padat di dalam suhu yang berbeda. Selanjutnya yaitu konveksi alamiah. Salah satu jenis konveksi yang dipengaruhi gaya apung tanpa faktor luar dan dikarenakan karena adanya perbedaan massa jenis benda. Contohnya yaitu pada pemanasan air. Massa jenis partikel air yang sudah panas akan naik menjauh dari api dan digantikan dengan partikel air lain yang suhunya lebih rendah. Proses ini membuat seluruh partikel zat cair tersebut akan panas sempurna. Yang selanjutnya yaitu konveksi paksa. Salah satu jenis konveksi yang terdiri karena adanya pengaruh faktor luar. Contohnya yaitu tekanan dan perpindahan kalor dilakukan dengan sengaja atau dipaksakan.
Artinya, aliran panas kalor dipaksa menuju ke tempat yang ingin dituju dengan bantuan faktor luar seperti tekanan. Contohnya yaitu pada kipas angin yang akan membawa udara dingin ke tempat yang panas dan radiator mobil yang punya sistem pendingin mesin. Contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu air mendidih. Panas akan berpindah dari kompor ke panci. Yang kedua, secangkir teh hangat, uap yang keluar menunjukkan panas yang dipindahkan ke udara. Pencairan es. Panas yang bergerak ke dalam es dari udara menyebabkan es meleleh dari padat menjadi benda cair. Selanjutnya yaitu pencairan bahan beku. Makanan beku akan meleleh lebih cepat jika berada di bawah air yang mengalir, yang akan mentransfer panas ke dalam makanan lebih cepat. Yang terakhir yaitu kipas angin, yang mengembuskan udara dingin ke udara panas. Adapun rumus perpindahan kalor secara konveksi, yaitu laju perpindahan kalor sama dengan H dikali A kali delta T, yaitu H koefisien konveksi termal, A luas permukaan, delta T perbedaan suhu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perpindahan kalor secara radiasi. Di sini, kita membahas tentang pengertian radiasi terlebih dahulu. Radiasi yaitu merupakan perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Radiasi juga biasanya dapat disertai oleh cahaya. Adapun arti lain dari perpindahan panas secara radiasi yaitu perpindahan secara langsung dari sumber panas ke lingkungannya tanpa menggunakan medium atau perantara apapun. Lalu selanjutnya kita membahas tentang apa saja faktor perpindahan panas. Yang pertama yaitu benda yang memiliki kalor memancarkan radiasi panas. Semakin panas benda daripada suhu lingkungan, maka akan semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Lalu yang kedua yaitu benda yang bersuhu rendah menyerap radiasi panas dari sekitarnya. Jadi semakin rendah suhu benda, maka akan semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Yang ketiga yaitu warna benda menentukan daya pancar radiasi. Jadi semakin gelap benda yang panas, maka akan semakin besar pula kalor yang akan diradiasikan ke lingkungannya. Namun, jika semakin gelap benda yang terasa dingin, maka semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Lalu selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh dari perpindahan panas secara radiasi. Yang pertama pada sinar matahari. Di sinar matahari yang setiap pagi akan selalu dirasakan merupakan hasil perpindahan panas secara radiasi dari matahari menuju planet bumi. Jadi sinar-sinar matahari itu akan terasa panasnya ke kulit kita. Yang kedua yaitu menjemur pakaian. Banyak orang biasanya menjemur pakaian pada tempat yang terpapar sinar matahari secara langsung. Alasannya yaitu radiasi termal dari matahari dapat mengeringkan pakaian basah dan membunuh bakteri serta jamur. Lalu yang ketiga yaitu lampu inkubator. Lampu inkubator ini biasanya ditemukan pada peternakan ayam. Lampu ini biasanya digunakan untuk menghangatkan telur ayam dan anak ayam karena pemancaran dari sinar lampu tersebut itu bisa menghangatkan tubuh dari anak ayam tersebut. Lalu yang keempat yaitu api unggun. Panas dari api unggun dapat berpindah secara radiasi ke seluruh arahnya. Api unggun berkemah di pegunungan karena udara di pegunungan kan dingin. Jadi ini berguna untuk menghangatkan tubuh kita yang dingin. Lalu selanjutnya yaitu rumus
dari perpindahan panas secara radiasi, yaitu P sama dengan E dikali sigma A dikali T dikali 4 pangkat tangan. P sendiri yaitu daya yang diradiasikan, terus E itu emisivitas suatu benda, yang sigma itu konstanta Stefan, yang A itu luas suatu benda yang memancarkan radiasi, dan T adalah suhu mutlak. Kesimpulan dari video pembelajaran dan perpindahan ini yaitu perpindahan panas terjadi karena adanya perbedaan suhu antara beberapa bagian yang terhubung. Panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan panas dapat berpindah dengan melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sedikit menambahkan dari gambar yang di sebelah kanan ini, kalau dalam perpindahannya, di situ dapat diketahui konduksi, konveksi, dan radiasi. Jika konduksi itu perpindahannya melalui zat, namun tanpa perpindahan partikel, pada perpindahan konveksi itu melalui zat dengan perpindahan partikel. Jadi dua-duanya sama berpindah. Namun pada radiasi ini berpindahnya itu tanpa zat perantara. Oke, jadi video pembelajaran ini sudah berakhir. Terima kasih untuk yang sudah melihat dan mendengarkan dan menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.